beragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini, barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana pun berada. Sedang rasa di hati kulo, Cek Lola baca bersua kembali di kesempatan siang penuh dengan keceriaan dan juga penuh makna berkah untuk kita semua. Dan pada siang hari ini mengawali pertemuan bersama Cek Lola. Kali ini ada Lokak Kito, obrolan UMKM dengan tema bertahan dengan produksi kapal khas Sumsel sebagai transportasi Sungai Musi. Dan bersama pemilik pembuatan kapal speedboat Anugrah Mulia, ada Ibu Khosia. Langsung baik kita petaken, tanya-tanya langsung bersama beliau yang ada di studio. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, ini pertama sekali di radio ya. Iya, Gugup dak? lumayan, lumayan menegangkan. Biasanya dengan suara derunya Sungai Musi, ketak-tok gaji. Kemarin kita mampir sana ya. Iya. Sudah berapa tahun tinggal sana Bu? Sudah 15 tahun. Tinggal di situ. Itu 15 tahun. beli punya uang atau bangun dewek waktu itu? Awalnya beli punya uang, Usaha tanah. itu. Tidak, Oh, tanahnya. Tanahnya, oke. Terus kalau usahanya mulai tahun berapa? Usahanya dari mana nih? Dari- Dari awal, Dari awal, mungkin abah yang mulai ya. suami. Ya, suami. Jadi, ya. suami aku tahun 1998 Mulainya. mulainya. Kita belum jadi. Oh, masih Masih bujangan. 98. Iya, Bukan di situ tapi. bukan. Boleh cerita, silakan Mak Mano awal-awal dari 98 sampai ini lagi. Mungkin bisa kami dengar ceritanya. Dia tuh di. Dari 98 di dusun daerah Pemulutan. Yo, suami masih waktu tuh masih bujangan. Nah, merintislah usaha speedboat. Di pinggiran sungai juga. Tidak di daerah di daratan. Masuk ke dalam. Daerah Pemulutan. Oke. Tepatnya daerah Cahaya Marga. Oh iya. Jadi 98 terus ketemu sama ibu tahun berapa? 2021. 2021. Belum pindah atau masih di situ? Masih di situ. 2021. 2021. 2001. Oh, 2001. Oh, 2001 bertemu dengan abang ya, suaminya ibu. Iya, Terus menikah. menikah. Belum pindah. Belum. Terus melanjut ke usahanya. Masih melanjut ke Sampai tahun berapa di situ? sampai 2005 kita pindah ke Bayung Lincir. Sempat ini apa namanya merantau lah ya. Jiwang kita tuh kucing beranaan. Iya, enggak apa-apa. Merantau lah ya. Merantaunya bentuknya Merantau. usahanya sama. Sama. Oh, Sama. bukan buat rumah bukan? Bukan, buat speedboat. Sama. Terus 2005. 2005. 2005. 2005. Terus di Banyung Lincir. Bayung Lincir. Terus ada rame ya Bu pesanannya? Alhamdulillah rame kita. Dibandingkan dengan yang 2001 sampai 2005 itu rame mana? Rame di Bayung.
Bayung. Karena banyak pakai Banyak. transportasi ya. Kita ke Lampung, ke Bangka, ngisi-ngisi kan. Nah, terus Khusus kapal speed ya? Atau kapal lain juga Bapak dulu? khusus speed. Khusus speedboat. Iya, terus 2005 2000 sampai berapa tahun di sana? 2 tahun. Di Bayung Lincir? Mm-mm. 2 tahun. 2007 balik lagi ke? 2007 kita coba buka cabang. Oh, punya Di cabang. Palembang. Iya namanya. Tetap di Bayung Lincir masih? Masih. Jadi di Warawiri bela ngecek ya? Kucing beranak tadi. Iya. 2007 pindah ke Ke Tiga Ulu. Ulu yang sekarang? Tidak, di Jaya Laksana. Oh, bukan langsung dari ke sana. Bukan, di bertahap. Pinggir sungai juga? Pinggir sungai juga. Kemarin kita waktu 2007 tuh masih dirakit, rumah rakit. Iya. Sudah, terus kemarin tuh ada program dari Pak Edi Santana yang penggusuran itu. Nah, ketegusur lah kita. Jadi dapat pindah. Dapat pindah di Dua Ulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, ya. Jadi masuk suaranya. Oke. Nah, kita lanjut kembali, Bu. Jadi ini mungkin order cak masuk nih. Semoga berkah ya jawabannya. Nah, jadi Bu 2002 berapa? 2000? 2021 2007 terus 2000 pindah tadi kita buka cabang di Tiga Ulu, 3 Ulu. Palembang. 2007 tuh. 2010 Pindah lagi ke Dua Ulu yang sekarang. kena gusur tadi. Iya. 2010 ya. Dan dari 2010 sampai sekarang ini kan 15 tahun nih. 15 tahun. Pakai namanya beda dengan yang kemarin. Masih tetap. Anugerah Mulia. Masih tetap. Ya. Di Anugerah Mulia ini kan kalau dulu kan beda dengan sekarang Bu ya. Kalau dulu itu kan dulu kan tukangnya banyak. Ya. Yang mesen ya adola. Iya. Dari dulu sekarang nih berapa jumlah kalau dulu? Mbak, 1 bulan tuh berapa kalau dulu? Kalau dulu Pacak 10 kapal, enggak? Iya, bisa. Wow, jadi penuh di Garang tuh. Penuh di Bayung juga kan. Cabang di Bayung. Kalau sudah juga. jadi antar ya. Antar. Kalau sekarang jauh semenjak kita terdampak corona kemarin. Kemarin 2021. 2020. Oh 20 ya. Suami meninggal, corona. Iya. Di situ anjloknya. Jadi Ibu sudah mulai bisa berkata bertahan di 2000 ya. Mengambil alih usaha. Dibantu sama keluarga juga. Keluarga juga. Oke. Anak berapa sih, Bu? Anak 4. Anak 4. Tapi salah satu kemarin ada cak yang sudah menurun untuk bisnis ini ya. Alhamdulillah. Ya, nomor 2 ya. Yang cowok. Punya kalian gambar. Selama ini gambar siapa biasa? Biasa cowok tukang juga. Nyuruh wong. Nyuruh wong. Dia belum bisa kan. Iya. Nah sekarang pas dia sudah tamat, dia pengen ngelanjutin usaha ayahnya. Oh, tidak galak ngelanjut ke belum galak ya? Belum. Iya, ya karena pikirnya ini yang penting ini karena usaha melestarikan. Iya benar. Kalau ya memang kalau misalnya sekarang ini kan banyak wong buat pakai fiber, Bu. Fiber itu juga itu menjadi kendala juga kan kalau wong nak bisnis kayu yang kapal speedboat ke tradisi ini agak terhalang juga kan. Terhalang juga. Iya. Jadi kayunya dewek bahannya mudah didapat atau? Mudah. Bisa kita ini dari Palembang nih lah. Iya. Kayu yang berkualitas lah ya. Berkualitas di daerah 15 Ulu. Oh ada. Iya. Itu memang kayu pilihan, Bu. Kalau harus lurus itu. Atau memang ada treatmentnya untuk mau lurus ke? Tidak, memang kayunya lurus ya. Memang kayu lurus. Iya, kujingok itu kan kayunya memang ya dak dikatik kayak bengkok-bengkoknya, kate apa namanya bolong-bolong. Kate. Memang kayunya lurus. Kualitas ya. Kualitas terbaik lah. Oke. Bu, kalau di bisnis speedboat ini kalau Ibu ketahui, kalau di pinggiran yang Ibu itu ada berapa biasanya banyak? Banyak yang buat chat juga, yang showroom itu. Katakan showroom bengkel itu. Banyak. Selain speed ada juga sih. Ketek juga ada. Ada wong 10 wong punya. Yang dari dekat Ampera sampai ke Ibu sana. Sekitar segitulah. Dari 2 Ulu sampai 15 Ulu. Iya, kebanyakan yang sebelah Ulu banyak ya. Sebelah Ngiler suka 2. Enggak ada. Aduh.
Iya. Oh, jadi di banyak ulu ya. Banyak ulu. Dan ini juga di dusun-dusun juga banyak. Ah, itu masih Masih. di Pemulutan. Mm-mm. Oh, iya iya. Iya di Dan itu Pemulutan. pengrajin banyak yang Pemulutan. Oh iya. Dari Oh. turun temurun Pemulutan. Ibu asli? Pemulutan. Oh, iya. Dek kau. Buaya. Kebaya Ken. Iya. Oke, memang pengrajinnya Pemulutan dan itu mereka datang tiap hari atau memang tinggal di Palembang? Ada yang tiap hari, ada yang tinggal di Palembang. Bukan maksudnya tinggal di rumah gitu atau balik. Bolak-balik. Iya. Oleh kemarin kan waktu ada almarhum tinggal di situ. Oh iya iya. Tapi iya. sekarang Iya, bolak-balik. benar ya. Jadi tukangnya sekarang tidak lagi cak dulu banyak. Iya udah lagi. Berapa aja bertukang sekarang? Tukangnya cuma siko. Oh siko. Tapi kalau misalnya banyak job ngajak kawan aja. Ngajak kawan. Bong di itulah ya. Iya, Oke. bisa partner juga. Oke. Kita ambil ke. Iya. Yang menarik ini kalau apa namanya? Tinggal pinggir sungai, Bu. Usahanya pinggir sungai. Ya. Hampir 20 tahun lebih kan ya. Itu kan Iya. pindah tadi kan. Nah, apa yang menarik Bu kalau berada di pinggir sungai ini di luar dari Dari speed. iya, dari speed ya pinggir sungai ini apa yang untuk transportasi lancar di sana tuh ada punya kapal dewek apa kalau nak kemana-mana kalau punya ibu tuh atau malu di darat sih. Lalu darat. Oke. Tapi suasananya lain lah kalau tinggal di darat pinggir sungai. Pengennya ke darat. Iya, tapi usahanya di situ. Usaha di situ. Dan itu ya memang banyak yang usaha selain kapal juga ada apa di situ sekitar itu. Si ibu tahu. Di situ ya speed kapal juga ada, speed kan perahu juga ada. Iya. Banyak lah. Banyak Bu ya. Dan itu bisa dikata ke pajak sentral lah namanya kerajinan di situ ya. Oke. Banyak songket. Ada juga. Ada juga. Di daerah 2-3 Ulu tuh. 2-3-4 Ulu ya. Iya, ke Bandaran aku juga nyongket. Nah, kita ngomong ke songket juga kaget namanya. Iya. Alatnya do? Ada. Berapa Bu sana alatnya? Alatnya? Iya. Apanya? Alat nyongketnya berapa kok? Punya. Siko punya Siko. dewean. Aku pikir ada anak buah juga. Kate. Gawe ke dewek. Gawe ke dewe. Berapa hari itu songket? Kalau songket tuh tergantung pit kita lah. Kalau kita ini digawe ke cepet. Kalau dijingok ke baik lambat. Tahu itu kayak mesan dengan ibu baik gitu. Boleh. Tapi motif pacak ya, motif apa biasa? Pacak. Apa yang ibu yang mahir di motifnya? Kalau di songket tahu ibu? Songket tuh macem-macem. Cak bungo cino. Bungo cino. Apa lagi yang sekarang? Iya. Limar kan. Apa lagi? Ini apa tuh? Yang ibu pacak tuh? Tiga negeri. Yang paling sulit Tiga negeri. Banyak gambar. Banyak Motif itu. motif. Oke, jadi kayak kita ulas lagi masalah songket tadi, baru tahu kalau ibu baca nyongket juga ya. Iya, itu keahlian dari turun temurun. Nah, Kalau wong Pemulutan tuh laki-lakinya speedboat. nah, coba ulang lagi. Kalau yang Pemulutan tuh, Laki-lakinya speedboat. Speed pertukangan lah. ya pertukangan. Pertukangan rumah. Iya, Ini speedboat, iya. ketek, Di Pemulutan. Kalau ininya perempuannya nyongket. Rata-rata. Rata-rata. Iya. Dan apa namanya betinonya, Betino. Iya, betinonya itu Pak kalau umur berapa tahun biasa sudah baca nyongket pada masa-masa ibu itu? Kalau aku dari tamat SD. Oh, lihai. Iya, sambil sekolah, balik sekolah nyongket. Iya. Tapi sekarang anak-anak kurang minat. Ngapa, Bu? Anak-anak aku kurang minat. Karena mungkin agak jelimet, rumit. Iya, lama pula Iya, gawe. butuh keuletan, kesabaran. Paling cepet berapa lagi gawenya? Paling cepet kalau aku sih sebulan. Karena ada gawe lain tadi. Ya? Iya, ada gawe lain. Dan sebulan itu namanya sikok konsumen Iya, Tak baca kita nak gawe kedua. udah baca. Nak merubah benang tadi kan. Iya, udah baca. Ya lah dulu yang pengen bertanya sama Ibu Khosia yang beliau ini hebat, wanita hebat yang bisa dikatakan punya usaha dan single parent aja mau ujungnya uji yang modern dia mandiri dan juga tidak putus asa ketika ada apa kejadian bahwa ditinggal lakinya pacak buka
usahanya melanjut ke program kerja anak laki tadi. Lakinya, ya. Terus boleh nih nanya-nanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pendengar, Mak Mano mungkin masalah songket juga boleh. Kalau di gawean lainnya punya usaha kapal speedboat. Kapal speedboat ini cuma kayu bebe, Iya kayu baik. tidak yang lain-lainnya. Ya apa dibantu juga kalau untuk todong itu tadi, untuk pucuannya Bisa. dibantu. Ada kerekanan Ada. mesinnya, ada rekanan juga. Katik gitu. Kate, jadi mau diserahkan yang punya. Iya. Katik rekanan kalau masalah mesin. Kalau masalah tenda apa bisa. Iya. Bisa Nah bu, dibantu. di speed kucing kan dibuka-buka itu untuk gunanya apa baik Bu? Itu biasanya kalau yang rongga-rongga itu apa tuh ada apa gitu makanan atau apa yang ibu buka di kayu itu apa untuk lihat banyu masuk daknya itu bukan? Oh itu. Ah, Itu tuh bakso kitonya tuh apa tuh? ininya tulangnya itu tuh. Oh, Kerangka. tulangnya. Iya, kerangka speednya. Jadi speed itu dibuat atau speedboat itu dibuat itu kerangka kerangka dulu awalnya. awalnya. Baru Baru dinding. dinding. Bukan bagian depan dulu bukan? Bukan. Oh, aku pikir keseimbangan di depan dulu. Tidak, ini dulu kerangka dulu. Terus galo-galo finishingnya dempul, Paku. pewarnaan paku, pewarnaan paku. Pewarnaan Pakunya khusus, khusus. bukan paku cat paku rumah. Bukan. Kecil kan? Ada ininya, ada Ada. ukur-ukurannya. Ada ukurannya. Ya. Kita tidak nanya ke Argo, kayak langsung ke Ibu Hesia bae nanya Iya, apa. boleh. boleh. Yang pastinya bisa puluhan, bisa di bawah puluhan ya. Tergantung dari ukuran ya. Dari ukuran. Ukuran juga Tergantung ukuran. ukuran speedboat itu apa Bu? Biasanya. Ada yang paling berapa kecil. Ada yang udah tuh kalau ukuran Panjangnya berapa? Panjangnya 5 meter 76. Maksudnya 5 meter 76. 5 meter 76. Iya, 5,76. Iya, Hampir mendekati 6 meter. hampir. Nah, yang itu yang kecil. Artinya besar. Masih ada yang kecil lagi. Oh, berapa meter? Untuk yang pribadi, ada yang selalu namanya tuh biasa kami sebut tuh 25 PK mesinnya. Oh, yang kecil. Kecil, Isi ada yang umpat 15 liko. PK. Untuk umpat itu ya. Itu tuh Untuk- biasanya Untuk mancing. nah, untuk mancing, untuk inilah pribadi. kayak Iya, gitu. iya. Itu berapa meter tuh panjangnya? Kurang tahu kita jarang yang itu. Iya, mungkin 3 meter lah ya. Mungkin lah, Ya masih itu juga tapi separuh lah, cuma separuh. ramping. ramping yo. Iya, Tapi panjang. bentuknya sama, Iya, panjang Cuma tetap yang panjang. rampingnya bae. rampingnya baik. Iya, aku pernah nengok ada kawan juga punya. Iya, kecil kan? Iya, aku pikir beli baru mobil baru merek mobil Bu, sebutnya. Aku baru beli, ya. Aku pikir merek rupanya di kapal tuh merek itu sama. Iya. Nama merek mobil itu. iya. Oke, jadi konsumennya bukan cuma dari Palembang, Bukan. sampai kemana-mana. Ibu Dari- tahu ibu Dari terdaftar. Lampung, dari Bangka. Wih, kualitasnya terjamin. Ya. Insya Kemana-mana Allah. dari mulut ke mulut ya. Kalau dulu memang dari mulut ke mulut. Promosinya. Belum pakai promosinya media sosial loh. Belum. Dari mulut ke mulut, dari kawan. Iya, ada enggak yang wong yang di luar dari itu yang mesen, yang tahu dari media sosial, mungkin pengen koleksi itu. Kebanyakan. Ada. Iya, zaman sekarang, Jadi zaman anak muda. Iya, jadi berguna juga media sosial, Be. Guna. Iya. Anak aku kan yang Yang mempromosi ke promosi ke dari iya. TikTok. Iya. Nah, ada yang mesen. Atau di link ke Google Iya, ketika Google. mencari kapal pembuatan speedboatnya. Iya. Kalau di tempat lain namanya apa, Bu? Kalau kita speedboat ya. Kalau di tempat lain ada nama lain nggak? Apa speedboat juga di Lampung juga speedboat. Iya sama. Iya, Speedboat mereka tahu juga. juga. Oh. Speedboat juga. Ada yang ngomong kapal speed ya. Kapal speed. Iya, ada yang ngomong speedboat. Ada Kalau speedboat. Indonesia kapal speed ya. Kapal speed. Iya, boat itu juga kapal. Kalau pemulutan boat. Boat ya. Iya, karena kalau bahasa Inggris kan boat itu kapal. Kapal, Jadi kalau iya. double kapal speedboat kapal speed kapal. Kalau di pemulutan jadi boat. Boat. Jadi ini luar biasa. Mungkin udah turun temurun itu kalau. Turun temurun keahlian. AM juga itu tuh dari nama almarhum itu. Diambil dari singkatannya AM. Aslinya AM. Anugerah Mulia. Anugerah Mulia. Nama almarhum? Arpan bin Muhtar. Oh, dari Jadi, awal mereka dari AM. awal jadi
Dari situlah idenya Iya, iya. keluar nama AM. Jadi kalau seumpamonyo nyingok speedboat di pinggiran sungai, baik itu di Sungai Iya. Musi atau sungai lain yang ada di Iya. Sumbaksel ini, Mm-mm. ada gambar ujungnya AM, Mm-mm. itu produksi Ibu Khoisyah. Iya benar. Ada yang buatan Bapak dari dulu sampai sekarang masih ada yang datang untuk minta servis ke Bayado, yang masih Yang kuat. masih kuat Iya. dari dulu. Ah, Katik lagi jadi mereka ganti gitu. ganti. Itu Oh. tuh bertahannya lebih kurang setahun. Apanya tuh? Speednya tuh. Kayunya Iyo harus ganti. langsung letek. Mm-mm. Oh, tapi ada kayak kayu yang berkualitas bertahun-tahun ada pada masa-masa itu yang pakai kayu. Katik, Kayunya samum itulah. Samo cak Ngapo itulah. dipilih kayu apa meranti? Meranti. Meranti apa? Meranti bungo. Meranti bunga. Kenapa meranti bunga, Bu? Enteng. Enteng. Jenis kayu yang kuat tapi enteng. Dan itu ada izin itu ya? Aduh. Ada kan yang. Jadi bisa katakan bisa untuk usaha lah ya. Heeh. Nah, kata enteng tadi bentuknya melengkungnya mana Iya tuh? mudah Mudah. bentuknya. Hmm. Kalau yang kuat yang bertahun-tahun sampai 7 tahun itu untuk ketek. Oh, beda. Beda lagi. Lebih itu. mahal. Lebih mahal lagi. Oh, benar-benar. Kayunya juga lebih mahal lagi. Iya. Itu tuh Mm-mm. meranti apa jenisnya? Aku kurang pahamnya Iya, gitu. iya. Aduh. Meranti bujang juga. Ada dong meranti apa gitu jenisnya. Iya mungkin ada. Iya, iya. Oh ya diatur nih dulu yang mungkin ngerti paham apa masalah perkayuan. Di 0711351656 ngobrol bersama Ibu Khoisyah, seorang pemilik pertukangan untuk speedboat atau kapal speed di Palembang. Jadi yang pengen tanya-tanya silakan di 0711351656 ya. Dan itu memang diuji coba dulu sebelum diserahkan oleh konsumen biasanya. Iya udah uji coba dulu. Mereka juga yang nyoba Mm-mm. konsumennya. Iya konsumen. Terus Biasanya mereka tuh bawa mesin. nah iya iya. Bawa mesin langsung coba. langsung dipasangi, langsung dicoba. Bu speedboat ini kan ada yang nyetir di belakang, Mm-mm. ada di depan. Depan. Di depan itu kan yang kapal besar ya. Kapal besar. Nah, itu memang ada rongga-rongga yang dikhusus untuk naruh ke pengaturan setir ya. Mm-mm. Ada Emang memang? ada. Iya. Iya. Di bentuk lah ya. Mm-mm. Dan untuk memasangnya tadi ya diserahkan oleh konsumen ya, balik lagi. Konsumen. Kembali lagi ke konsumen. Oh iya, dia nak setir kanan, setir kiri. Kalau di bagian belakang kan anak bagian kiri putar kanan kan anak tangannya. Oke. iya. Tapi kalau taruh ke itu berapa PK yang Iya. Ibu buat biasanya? 40 40 PK. PK. Oh, untuk yang besar benar ya. Iya. Itu karena berat juga ya kalau di kayu itu. Kalau fiber agak ringan ya. Agak ringan. Jadi obong biasa main di kayu apa speed di kayu itu kalau lemak kalau dia megang untuk kendaraannya pengendaliannya. Iya. Memang itu tadi masih banyak wong yang menyenangi speedboat tadi untuk Iya. berkendaraan tadi. Iya. Bukan cuma untuk naksi aja gitu. Bukan. Tapi juga ada yang hobi tadi karena Hobi. koleksi. Pernah ada yang untuk balap. Pernah. Pernah. Ada momen di balap. Aduh, kemarin tuh ada Tingkat acara. nasional? Belum sih. Belum tingkat nasional. Kemarin di daerah mana yang ada ke? Kayak pemulutan. Bukan. Kemarin ada di daerah 15 Hulu, pernah ngadoi. 15 Hulu itu yang sungai tembus Ogan. Tembus Ogan. Balap speed. Balap speed. Oh, itu yang mungkin nak dikosongkan sungainya. Iya, Karena kan kuat itu kuat, iya. iya. Itu ada yang buatan ibu yang ikut di lomba itu. Ada yang pesertanya. Aduh. Dari informasi mereka dong. Mm-mm. Oh, menang juga lebih. Kurang tahu. Tahu ada yang menang juga deh. Iya. Ayolah Dur, kalau kita bakal balik lagi. Tentunya kita di sesi kedua untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu Khoisyah. Ini menarik nih, ini baru sekali ini ada pengrajin kapal speed yang kita ngajak ngobrol kan. Cewek pula. Iya, cewek pula. Rutino. Biasanya ya makanan atau restoran atau mungkin kerajinan tangan. Kerajinan Ya. tangan. Dan kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Ya, balik kita di program obrolan UMKM Loka Kito ya, bertahan dengan produksi kapal khas Sumsel sebagai transportasi Sungai Musi ya, bersama pemilik pembuatan kapal speedboat Anugrah Mulia ya, Ibu Khosia ya. Bu, ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, karena ikut jingo ibu ini banyak nian yang punya ibu original gitu ya. Termasuk gambar ya, atau mungkin motif-motif ya, pewarnaan, terus merek ya, karena merek itu penting Bu, merek kebanyakan UMKM dari kuliner atau apapun kerajinan tangan itu harus punya merek. Nah mungkin kapal punya dewek kan, Iya, dan punya dewek. itu sudah dari awal kan, Dari awal. bentuknya itu tidak berubah. Tidak pernah. Terus bentuk dari kapalnya dewe mungkin yang beda ke dengan lain kan. Ya mungkin kalau ibu ini mungkin agak praktis dengan lekukan-lekukan ya. Atau ornamen dari kayu-kayunya tadi. Iya. Nah itu butuh Bu, namanya apa dia tadi? Hak paten. Hak paten. Ada keinginan Bu untuk hak paten? Keinginan tuh ada. Tapi belum kesampaian. Kendalanya kurang ngerti. Aku nih kurang awam, awam di situ. Oke. Kurang ngerti akunya. Kan, hak paten. Sebenarnya perlu hak paten tuh. Benar. Apalagi lah hitungannya puluhan tahun berusaha tuh kan. Iya. Dan ya ada kemungkinan punya kita dicontoh lain. Benar gak? Benar. Dan dijual ke atas nama kita, padahal bukan. Tapi ada pernah kejadian itu mungkin ya. Ada yang lapor lah ya. Benar gak punya kita ya. Iya. Tapi kalau konsumen kita tahu dia, kualitas punya kita tahu. Iya. Mulainya kemarin tuh pernah kejadian kita ambil ke sama wong. Dia nolak, ini bukan buatan kamu, bukan. Jadi mana balik ke barang? Balik ke. Rugi gitu Bu? Tidak. Kita tawar ke dulu. Oh maksudnya belum dibuat ke? Belum. Kita kasih contoh dulu. Kasih contoh. Terus dari segi rego mungkin ya bisa bersaing lah itu kan. Bersaing, kalau harga bersaing. Tidak nak nyampak ke, tidak terlalu mahal. Tidak ya kalau dengan orang lain kan. Iya. Sesuai dengan harga pasaran ya. Harga pasar. Ada perubahan mungkin dari dulu sampai sekarang ini, apa yang berubah? Harga mungkin dari apa? Mungkin dari kualitas barang. Harga. Harga tadi itu. Dari harga. Kita bertahan di harga. Jadi, kualitas juga. Itu yang untuk bahan baku selain kayu tadi apa yang ada di Palembang? Dempul udah luar kan? Ada. Terus kalau catnya ada catnya? Ada, catnya dari dulu ada. sampai sekarang merek itulah? Merek Atau ada itulah. berubah? Merek itulah. Namanya masih ada barang tuh ya. Terus jadi memang pewarnaan yang cerah Bu, yang Kak punya Ibu ini speedboatnya. Memang dipilih tuh cerah-cerah itu. Itu tuh sesuai permintaan. Sesuai peminat. Iya. Kita sesuai permintaan konsumen. Iya. Terus yang menjadi paling lama pembuatan apa Bu biasanya? Pembuatan lama tuh badan. Kalau di speedboat. Kalau di speedboat. Nak diukurnya. Nak pas ukuran Dia nak jangan pas. miring, jangan jangan Iya, bergoyang-goyang. nak pas, Iya. nak pas. Kalau tidak pas, Ya. kualitasnya berkurang. Iya. Tinggi ujungnya moncongnya itu ada perhitungan deh punya. Ada. Punya ciri khas deh. Punya. Bukan ada permintaan apa? Kita konsumen? kita punya ciri khas yang moncongnya. Yang moncongnya, tapi ukuran permintaan boleh ya? Boleh. Misalnya bodi kapalnya berapa? Misalnya, ya. Boleh. Oke. Untuk apa namanya itu pembuatan pewarnaan berapa lama bisa? Kalau yang rumit sih semingguan. Seminggu. Jadi Dewean. buat kapalnya 2 minggu. Mewarnanya seminggu. Yang rumit itu. Iya. Yang banyak lukisan, banyak Sudah jadi galo-galo baru ya? Iya. Sudah jadi galo. Baru digawe ke pewarnaan. Bisa tidak dicicil misalnya kepalanya dulu tidak ya? Biar cepet gawe bareng maksudnya. Pernah? Nggak baca. Oh, jadi kapal dulu. Kapal dulu sudah siap baru pengecetan. Iya. Itu yang membuat lama tadi. Kerumitan tadi. Cuaca juga. Cuaca ya benar. Kalau musim hujan
Nggak Kayak kering-kering. sekarang ini Nggak kering-kering nggak ya. kering-kering. Papannya juga kayak itu Harus kering. harus kering Nyemurnya di mana? di atas Pucuk atap. pucuk atap. Oh. Berapa hari biasanya kalau kering itu? Nah itu tergantung cuaca tadi. Ya kalau misalnya hujannya Kalau kering, kalau musim tidak panas, musim hujannya, musim panas ya. itu teriknya tuh 4 harian. 4 hari. Mm-mm. Tapi kalau musim hujan ini hari mungkin seminggu ya. Lebih. Iya. Itu dijemur ketika ada yang mesan. Nggak harus untuk stok. dijemur. Harus dijemur. Tidak, maksudnya kayak itu siap sudah ada apa memang kita kaget nunggu wong mesan dulu baru dijemur. Tidak, kita Ada stok? Ada stok. Oh, ya jadi Setiap stok tuh dijemur dulu, oke. baru di stok Jadi itu kan memudahkan untuk pembuatan ya. pembuatan. Oke lah kalau itu. Oke lah Bu, kalau ini penghujung program, harapan ke depan untuk usaha Ibu. Karena Ibu pernah ngomong sih masalah ini transportasi, punya kita, ya iya. ciri khas Sungai Musi. Iya. Apa lagi Bu kira-kira? Ngomong langsung Bu. Ya, apa yang harapan Ibu ke depan? Harapan ke depannya speed ini dimudahkanlah, dibina kayak itu nah. Dibina kan, masalahnya ini nih kualitas ini kan dari gimana harus dijaga kan kualitasnya, sedangkan sekarang ini segala mahal kayak ini. Jadi kita otomatis ngimbangi. Iya ngimbangnya. Tapi pelok ini. Iya. Terus untuk dari bantuan-bantuan pernah? Belum. Pelatihan pernah ya? Pelatihan bego belum. Oh belum. Belum. Tapi melok komunitas sudah? Belum. Oh, belum juga. Siapa Belum tahu juga. kita pelok ya. Iya. Tapi berharap ada bantuan dari pemerintah. Berharap ada. Bentuknya apa Bu? Atau mungkin alat-alat butuh? Iya, mungkin bentuk dari alat. Alat. Karena aku jengok pemotongan kayunya model apa tradisi ini sih. Masih lama nih coba tahu dong. Iya, Iya. iya. Sebagian. Iya. Ya sebagian harus ada yang baru kan, pakai listrik. Ada yang sebagian enggak bisa, harus tradisional. Iya benar-benar. Terus pendanaan juga. Pendanaan juga. Pernah dinawari dari pihak-pihak bank. Ya. Pernah ya. Tak sebut kan. Iya. Tapi berharap dari pemerintah lah ya. Iya, Ya, ada iya. support ya, ada Ada promosi support, lah ya. ada promosi lah. Oke ya. Terima kasih Bu Hosia, semoga lancar-lancar usahanya ya. Amin. Sehingga paca go internasional. Amin. Karena di speedboat ini kan sampai ke Thailand sana kalau tuh. Ada yang ngomong ada perlombaan tuh kan. Iya. Siapa tahu bisa masuk dalam kelas lombanya dan baca dipesan. Naik kelas. Iya. UMKM iya, naik kelas. Dan juga speedboat dari Palembang ini khususnya punya Bu Osia Iya. ya dikenal sampai ke sana. Iya, gitu. bisa naik kelas. Benar. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sini, saya menginspirasi. Siapa tahu ada yang membuat speedboat lagi. Iya, langsung Ya, baik. karena dikata Ibu Osia tadi kalau di luar tidak bukan cuma untuk transportasi ya, tapi untuk pengangkutan barang juga. Pengangkutan barang juga. Oke. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor Galo-Galo bersama Ibu Hosia di kesempatan siang hari ini, Dolor yang luar biasa sekali menginspirasi kita dengan pembuatan atau pemproduksi kapal khas Sumsel ya. Kalau kapal khas Sumsel ini macam-macam, ada kapal kecilnya perahu ya. Ada kapal ketek atau perahu ketek. Ada juga jukung, ada juga speedboat tadi atau kapal speed. Ada juga kapal tongkang dan macam-macam yang ada pembuatan menggunakan bahan dasar kayu. Sampai ketemu di lain kesempatan, Dulur Galo-Galo, dan tentunya di lokal kita obrolan UMKM Pro 4 RI Palembang. Kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.